恭喜你发财，恭喜你精彩。 Selamat malam tahun baru. Tukar surat nikah sama telur ayam. Siapa cepat dia dapat selama persediaan masih ada. Hah? Bibi Wilma di sini? Kau belanja banyak buat tahun baru ya? Iya. Hari ini kan malam tahun baru. Jadi aku harus masak yang enak buat mereka. Selama ini kau hemat sekali dan urus keluarga. Sekarang anak-anak sudah besar. Pekerjaannya bagus semua. Mereka harus berbakti supaya kau bisa menikmati hidup. Mau telur tidak? Telurnya berapa ini? Gratis kok. Ditukar surat nikahmu. Ini. Aku dan suamiku nikahnya duluan. Jadi tidak punya surat nikah. Itu aturan dari kantor. Begini saja. Kau kan pelanggan tetap. Bawa apa saja nanti aku kasih telurnya. Bagus sekali. Terima kasih ya. Aku pulang dulu sekarang. Iya. Bibi hati-hati ya. Spesial malam tahun baru, tukar surat nikah dengan telur ayam. Siapa cepat dia dapat. Ayah, kapan kau mau cari ibu baru untukku? Kalau malam tahun baru kita saja yang rayakan, tahun depan aku tidak mau pulang lagi. Dengarkan aku. Seumur hidupku selain Wilma, aku tidak akan cari perempuan lain. Kalau begitu aku harus cari dia. Terus pakai pesona, presiden lajang emasnya, grup citra di Yuan. Biar dia mau jadi ibuku. Jangan bicara ngawur. Cepat pulang dasar bocah. Wilma, Aduh, sayurku jatuh semua. apa aku salah lihat ya? Jangan marah. Berapa semuanya? Biar aku yang bayar. Halo. Bu, hari ini Tante Yena mau ke rumah kita buat makan malam tahun baru. Masak yang dia suka ya, Bu? Sander, keluarga kita jarang sekali bisa makan bersama begini. Tante Yena itu, bagaimanapun juga orang luar. Tidak begitu enak kan? Kok ibu bicara begitu? Memangnya Tante Yena orang luar? Ibu cepat pulang untuk masak. Jangan mengeluh lagi, bikin pusing. Aku... tidak usah bayar. Aku harus pulang. Kalung ini benar Wilma. Wilma! Wilma! Presiden, cepat cari orang yang baru saja menyelamatkanku. Dia Wilma. Siap. Waktu itu aku pergi tanpa sepatah kata. Sekarang akhirnya aku menemukanmu. Aku tidak boleh kehilanganmu lagi. Aku harus cepat, kalau tidak telurnya keburu habis. Surat nikah. Aku sama suamiku belum tercatat resmi. Ini suamiku. Ini Yena. Sayang, yuk kita catat nikah kita. Katanya, kita perlu surat nikah biar saja jadi suami istri. Kita kan sudah lama menikah. Tidak usah ikuti gaya anak muda. Tapi, semua orang juga punya. Cih, kau ini mau mati ya? Hah? Tidak mau. Lalu kenapa kau mau kertas itu? Kau mau cerai denganku lalu kembali ke pria yang dulu begitu? Aku tidak mau. Aku sudah nikah denganmu. Mau cari siapa lagi coba? Oh, jadi maksudmu kalau kita belum menikah, kau mau cari dia lagi begitu ya? Kau tidak menghormatiku sama sekali. Kau kan suamiku. Jadi hatiku cuma buatmu.
Mulai sekarang kau mau apa saja aku menurut. Bagaimana? Lalu buat apa butuh surat nikah? Yang penting kau sudah punya aku di hati. Setengah hidup sudah kubuktikan. Hatiku cuma buatmu. Tapi yang kudapat cuma pengkhianatan dan kebohongan. Toto, ayo makan. Hati-hati, pelan-pelan. Tahun baru sudah dekat kau masih menangis. Bikin sial saja. Lalu, berapa kali aku sudah bilang padamu, kau tidak boleh makan di meja makan. Bangun. Kau makan di tempat lain. Bibi Yena, duduk di sini. Iya. Nenek Yena, makan apel dulu. Nenek Yena, ini permen. Makasih sayangku berdua. Semuanya, tunggu kakek pulang. Nanti kita makan malam bersama dengan Nenek Yena. Yena, kapan kau catat nikah sama suamiku? Kak Wilma, kau sedang apa? Aku cuma mau makan. Bu, ibu sedang apa? Baru pulang langsung tanya-tanya begitu. Buat Tante Yana kaget. Kalau kenapa-napa mau tanggung jawab. Kau bicara seperti itu ke ibu karena dia. Ibu yang bentak-bentak Tante Yana. Sudah. Jangan cuma diam di situ. Cepat masak sup buat Tante Yana. Jangan. Kak Wilma, tolong jangan diambil hati ya. Wandi itu biasanya kebanyakan membelaku. Nanti aku bicarakan sama dia. Ya, benar Bu. Tahun baru sudah dekat, kenapa masih marah-marah? Mengejek Nenek Yena nakal sekali. Kalian semua tahu kan, kalau ayah kalian menikahi dia. Semuanya salahku. Toto cuma mau melindungiku, makanya dia catat nikah. Tante Yana, tidak apa-apa. Jangan menangis, kau tidak salah. Wilma, kau sengaja membuat Tante Yana tidak nyaman? Tahun baru sudah mau datang, kau mau apa lagi? Aku ini ibumu. Ayah kalian diam-diam menikah di belakang. Masa aku tidak boleh bertanya? Tidak boleh ganggu Nenek Yena. Itu cuma surat nikah. Nenek tua yang tidak mengerti apa-apa. Tapi kenapa kau meributkan begitu saja? Kalau kau keluar, jangan bilang kalau kau ibuku. Memalukan sekali. Ibu terlalu lama jadi ibu rumah tangga, makanya mikir aneh-aneh. Aduh, tahun baru sudah datang, sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Makan yuk. Makan apa? Tahun baru sudah mau datang, rumahnya sudah dibersihkan belum? Bajunya sudah dicuci belum? Masak juga cuma sebegitu saja. Makin tua makin tidak berguna. Cepat kerja lagi, kalau belum selesai jangan harap bisa makan. Kalian pikir surat nikah tidak penting? Bu, itu cuma kertas saja. Kalau terus debat begini, kesannya kita seperti bukan keluarga. Jadi Bu, masuk dapur. Masakan Tante Yana lauk yang paling dia suka. Anggap saja minta maaf ke dia, biar masalah ini selesai. Kenapa aku harus minta maaf? Kalau masalahnya tidak selesai, jangan harap ada yang makan. Masuklah. Presiden, aku sudah menemukan Tante Wilma. Ini alamat dia yang sekarang. Tapi Tante Wilma sudah menikah, suaminya bekerja di perusahaan kita, 2 anaknya juga sudah menikah, cucunya juga sudah besar. Apa Anda datangnya sudah terlambat? Apa jabatan suaminya? Oh, cuma karyawan biasa, namanya Toto, kemampuannya biasa saja, sudah lama juga tidak naik jabatan. Kalau Wilma menikah dengannya, berarti dia punya kelebihan. Kasih tahu bagian HRD, naikkan dia jadi kepala departemen. Siap. Jadi Anda masih mau bertemu dengan Tante Wilma? Aku masih mau bertemu dengannya. Untuk melihat bagaimana dia hidup selama ini. Aku memanggilmu ibu dengan sopan tapi kau masih saja sombong. Ayahku harus menjelaskan semuanya kepadamu. Kau dengar ya? Kau itu cuma pembantu di rumah ini. Hei, Wandi. Jangan main tangan sama dia, kita bicarakan baik-baik. Tante Yana, tenang saja. Nenek tua ini berlagak so penting. Memang dia harus diberi pelajaran. Tidak apa-apa. Kau dengar ya. Makan malam hari ini kau harus masak. Mau tidak mau. Ayo bangun. Cepat ke dapur. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Anak tidak tahu diri.
Kau Wilma, kenapa kau bicara ke Wandi seperti itu? Aku suruh kau memasak, malah tidak mau. Selama ini berapa susahnya anak-anak karena ikut kau. Nenek jahat sekali padaku. Nenek tidak kasih aku nonton TV. Sudah ngerjain PR, tidak boleh juga. Nenek tidak bolehkan makan es krim sama beli boba. Sudah tidak apa. Kalau tidak dibelikan, Nenek Yena yang belikan. Bagaimana? Nenek Yena baik sekali. Kau Wilma, jujur ya, kenapa keluargamu menganggapmu lebih rendah daripada pembantu? Apa kau juga lihat aku sebagai pembantu? Ayah, usir dia. Boleh tidak Nenek Yena saja yang jadi nenekku? Kau sana pergi, kita maunya Nenek Yena. Aku yang besarkan kalian bertahun-tahun. Aku ini nenek kalian. Kau bukan nenekku. Nenek Yena itu nenekku. Ribut-ribut apa ini? Kalian sedang apa? Kakek, dia jahat sama Nenek Yena. Apa? Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ini salahku. Aku ini orang luar, datang ke rumah buat rayakan tahun baru. Aku pamit pulang dulu. Aduh, bicara apa kau ini? Kita ini adalah keluarga. Sekarang kan tahun baru. Mau kemana coba? Surat nikah ini apa? Dasar perempuan jahat. Aku sudah hidup denganmu 30 tahun. Dan kau berani memukulku gara-gara dia. Aku yang undang Yena ke sini untuk merayakan tahun baru. Kau menyakitinya, membuat aku malu. Mulai sekarang, Yena tinggal di sini. Dan kau harus jaga dia baik-baik. Mengerti kau? Kenapa? Kita ini keluarga, kan? Keluarga? Lihat dirimu yang sekarang ini, ha? Melihatmu saja sudah membuatku muak. Aku membuatmu muak. Sekarang kau bilang aku tua dan jelek. Tapi aku jadi seperti ini memang gara-gara siapa? Gara-gara keluarga ini. Tahun baru segera datang. Aku sudah capek-capek masak semeja penuh. Menunggu kalian pulang buat makan malam bersama. Terus kalian sedang apa sekarang? Bawa dia ke rumah. Menganggap aku cuma pembantu. Aku ini istrimu. Aku ini ibu mereka. Lihat baik-baik. Tutup mulutmu. Aku sudah sabar denganmu bertahun-tahun. Aku biarkan kau tinggal di rumah, aku beri kau makan. Itu saja sudah lumayan aku baik padamu. Mulai sekarang, kau tinggal di rumah. Dan layani aku baik-baik. Kalau tidak, cepat kau angkat kaki dari rumah ini. Jangan kembali lagi. Keluar kau. Sudah biarkan dia. Biarkan saja dia lapar dan berpikir sendiri. Ayo coba yang ini. Yena, aku ada kabar bagus untukmu. Aku naik jabatan. Perusahaan menaikkanku jadi kepala departemen. Ayah, kabar bagus begini, kita harus merayakannya. Iya. Mulai sekarang aku bisa membiayaimu. Rumah ini juga jadi rumahmu. Aduh Yena, aku mengerti kok perasaanmu. Bagus, bagus. Aku mau tinggal sama Nenek Yena. Aku juga. Oke. Makan yang banyak ya. Aku menganggap mereka sebagai keluarga yang paling penting. Mau kerja seberat apapun, aku mau hidup mereka enak. Tapi di mata mereka, tidak dianggap lebih daripada orang luar. Memang dasarnya apa? Dasar apa kalian perlakukan aku begini? Aku masih menghormatimu, tapi kau berani banting meja, ha? Mau melawan kau ya? Kau berani melawan balik? Kalau kalian tidak anggap aku keluarga, jangan makan masakanku, jangan pakai baju yang aku jahit. Ayo cerai. Apa kau bilang? Cerai? Iya, cerai. Mau suruh aku melayani perempuan ini? Mimpi saja. Bagus. Ayo cerai. Aku juga tidak mau serumah denganmu. Lihat kau sekarang. Jadi apa kau sekarang, ha? Kau keluar dari pintu ini, lihat saja siapa yang masih membutuhkanmu. Bagus. Kembalikan mas kawinku. Terus selama ini, apa yang sudah aku berikan buat keluarga ini? Ayo hitung sampai selesai baru aku keluar. Kau masih mau bagi asetnya? Kau boleh cerai, tapi tanpa bawa apa-apa. Kenapa?
Aku sudah usaha buat keluarga ini. Atas dasar apa kau menyuruhku pergi? Atas dasar ini rumah keluarga Gunawan. Kau dengar ya, kau sudah tinggal di sini selama 30 tahun. Makan dan minum juga dari hasilku. Aku sudah memberi nafkah semua tahun ini. Kau cuma bisa menyapu rumah dan masak. Hah? Jangan harap bisa ambil uangku. Kalau dulu bukan karena aku bekerja keras. Bahkan rela tidak kuliah demi kau. Bagaimana kau bisa punya semua ini? Jangan bilang seperti itu. Apa yang kupunya sekarang, itu semua hasil usahaku sendiri. Bu, tolong jangan keras kepala begitu. Kau kan sudah setua ini, buat apa ngomongin cerai? Lagian, di luar sana sangat susah. Mau apa kalau kau cerai? Bagaimana? Kau minta maaf sama ayah dan tante Yena. Terus urusan kita ini selesai di sini. Bagaimana? Kenapa aku yang harus minta maaf? Mereka berdua yang selingkuh. Masih ikut anak muda bicara cerai segala. Apa tidak berpikir umur sudah segini? Kau dengar ya. Kalau kau mau minta maaf hari ini di rumah ini mungkin masih bisa kuberi makan. Tapi kalau kau berani keluar dari pintu ini, sama sekali tidak ada yang peduli kau kelaparan. Aku harus cerai. Aku mau setengah dari harta. Kalau tidak akan kugugat. Presiden, Tante Wilma ada di lantai 3 gedung ini. Bagaimana kalau kita langsung bawa saja? Ini hadiah tahun baru yang kuberikan padanya. Aku harap sisa hidupnya bisa tenang bahagia. Dan hari-harinya damai. Ayo masuk. Baik. Toto, jangan biarkan dia pergi. Kau ini semakin besar kepala ya. Coba kau berani selangkah dari pintu ini. Meski kau suka sama perempuan itu dan menikahi dia, aku sudah mengandung merawat anak 30 tahun. Memang kau benar-benar tidak punya perasaan sama sekali. Mengandung dan merawat anak. Kau pikir beneran? 2 anak pria sama perempuan yang kau besarkan selama ini, itu anakmu. Maksudmu apa? Kenapa masih menyembunyikannya? Aku harus kasih tahu dia. Wandi dan Weni itu anakku sama Toto. Tahun itu pas aku kembali pertama kali, aku sudah menikah dengan Toto dan langsung hamil saat daftar nikah. Siapa sangka, habis lahiran badanku lemah dan tidak keluar ASI. Pas sekali, waktu itu kau juga baru lahiran. Jadi Toto tukar 2 anak kita. Tidak mungkin. Itu adalah rejeki bagimu. Bisa merawat anak-anak Yena. Terus anakku bagaimana? 2 anakku sekarang kemana? Minggir kau. Aku beritahu yang sebenarnya. Sudah kubuang dari dulu. Sudah mati. Mereka juga anakmu kan? Anak-anakku. Bagaimana rasanya merawat anak orang lain selama ini? Kalian semua akan kena karmanya. Aku gugat kalian semua masuk penjara. Aku akan menggugatmu atas pembunuhan. Aku mau kalian semua bayar nyawa anakku. Toto, tolong aku. Minggir kau, Bu. Kau tidak apa-apa? Dia kuat sekali. Kau sungguh tidak apa-apa, ha? Astaga, dia buat aku takut setengah mati. Di malam tahun baru ini, aku kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan semuanya. Aku tidak apa-apa. Kau tidak apa-apa, Iya, Mia. aku Bagaimana tidak keadaanmu? apa-apa. Kau kemana? Kau kembali ke sini. Kau sudah memukul Yena terus mau kabur? Ayah, hari ini ayah kasih pelajaran biar dia ingat seumur hidupnya. Kau dengar ya? Hari ini tahun baru aku tidak mau ribut denganmu. Cepat bersujud dan minta maaf kepada Yena. Aku bisa memaafkanmu kali ini. Kalau tidak... Kalian sudah bunuh anakku. Membohongiku seperti orang bodoh 30 tahun. Terus kalian masih mau aku jadi sapi perah kalian? Silakan mimpi saja. Bu, Tante Wilma, tolong mengalah sedikit. Minta maaf saja. Sekarang kan tahun baru. Mimpi saja. Aku akan buat kalian bayar nyawa. Jangan keras kepala begitu. Aku bisa mengajarmu sampai menyerah. Ayo, cepat, cepat.
Dengar ya, hari ini aku akan mengajarmu sampai mati. Sampai mati, sampai mati, sampai mati. Kamu masih berani menggugatku, berani melawan, hajar sampai mati. Aku beritahu kau ya, siapa yang berkuasa di rumah ini? Aku, Wilma. Wilma. Presiden, darah. Ini bajunya Wilma. Gawat. Wilma dalam bahaya. Cepat cari dia. Dasar tidak berguna. Berani-beraninya kau melawanku ya. Lihat saja hari ini. Akan kuberi pelajaran. Hajar sampai mati. Hajar sampai mati. Keluargamu tidak punya hati. Cepat atau lambat akan kena balasan. Siapa di dalam? Suara ini kenapa seperti suara presiden? Kenapa dia tiba-tiba di rumah kita? Suara orang yang aku tolong tadi pagi. Bagaimana ini? Kenapa tidak boleh biarkan presiden lihat dia? Sekarang perusahaan paling nilai tinggi kerukunan keluarga pegawai. Kalau presiden lihat dia, aku pasti dipecat. Siapa di dalam? Ayo keluar. Siapa di dalam? Dobrak. Jangan dobrak, jangan dobrak, jangan dobrak. Dasar jalang. Aku peringatkan kau. Jangan hancurkan hokinya Aziz. Kalau tidak, hidupmu lebih sengsara. Presiden, ini sudah tahun baru. Kenapa Anda ke sini? Siapa di dalam? Istriku. Wilma. Iya. Itu Wilma. Biar ku periksa. Kenapa? Tidak apa-apa. Wilma, apa dia lupa denganku? Presiden, kalau ada sesuatu, kita bicara di ruang tamu. Ih, tutup mulutmu. Wilma, kau kenapa? Aku baik-baik saja. Tiba-tiba menabrak sesuatu. Sungguh? Aku baik-baik saja. Dia baik-baik saja, Presiden. Ayo ke ruang tamu. Kebuatkan teh ya. Ayo. Presiden, silakan duduk dan diminum tehnya. Apa yang terjadi di rumahmu? Ini tahun baru, anak-anak pulang ke rumah. Mereka suka buat berantakan dan berisik. Aku belum punya waktu untuk membereskan. Anak-anak mana? Mereka masih muda. Mereka pergi main. Hari ini aku beritahu siapa pemilik rumah ini. Ayah, jangan pukul dia. Ada anak-anak. Bawa anak-anak keluar hari ini. Dia harus kupukul sampai menyerah. Kau periksa lah. Dia mudah luluh. Jangan biarkan dia panggil siapapun. Will. Apa istrimu sah? Presiden. Kenapa Anda menanyakannya? Apa ada yang salah? Akulah yang mengurus rumah ini. Kalau butuh sesuatu, katakan saja. Dia cuma istri yang tidak tahu apa-apa. Jangan sampai dia ke sini dan mengganggu Anda. Dia itu istrimu. Kalau dia tidak kerja keras menjaga keluarga untukmu, apa kau bisa bekerja dengan tenang? Iya. Istirahat saja. Kali ini Presiden datang sendiri untuk beri penghargaan pada karyawan terbaik. Penghargaan ini butuh keharmonisan keluarga, kesatuan suami istri. Suami ataupun istri perlu dapat penghargaan bersama. Kenapa kau masih diam? Cepat ke bawa istrimu kemari. Ini kurang nyaman. Kenapa dia sakit? Sedikit tidak enak badan. Dia baik-baik saja pagi ini kan.
Ada masalah serius? Sudah dibawa ke rumah sakit belum? Presiden, ini bukan hal yang serius. Ini tidak perlu repot-repot. Dia tidak bisa bangun, kau bilang tidak serius. Kalau khawatir soal biayanya, perusahaan akan membantumu. Baiklah, Presiden, tunggu sebentar. Akan kupanggilkan dia. Aku ikut. Presiden, ini tidak nyaman. Cepat kau ajak istrimu keluar. Penghargaan Presiden sudah disiapkan. Segini besarnya. Kau tidak mungkin tidak butuh. Cepat panggil istrimu. Baik. Baik. Bagaimana? Presiden sudah pergi. Presiden membawa penghargaan, tapi kita harus membawa dia keluar. Bagaimana bisa? Bagaimana denganku? Katanya mau memberiku status yang jelas. Aduh. Kau masih punya perasaan untuknya? Aku tidak bisa langsung membencinya. Cuma kau saja di hatiku. Aku punya rencana. Aku ingatkan padamu, kalau kau mau kerja sama denganku, aku beri kau kesempatan untuk pergi. Kalau tidak, aku tidak dapat penghargaan. Maka jangan harap kau bisa lepas. Presiden. Wilma. Ketua ini sungguh punya karisma. Selamat datang, Ketua. Kau siapa? Aku... Maaf. Dia ini teman istriku. Oh iya, aku teman Wilma. Kita berteman lama. Di mana Wilma? Kenapa malah membawanya? Dia sedang tidak enak badan dan baru saja tidur karena obat. Kalau butuh sesuatu bilang saja padaku. Tidak masalah, Wilma dan aku seperti saudara. Akan kusampaikan kalau dia sudah bangun. Akan kupanggil dia keluar. Dia benar-benar tertidur. Kalau kupanggil dia sekarang, takutnya dia tidak nyaman. Tunggu, biarkan dia istirahat. Pak, Anda bawa ke sini. Ini penghargaan ini unik di antara pegawai baik lainnya. Jangan sampai mengecewakan ekspektasi ketua padamu. Semua ini milikku. Akan kudedikasikan hidupku di perusahaan ini. Ku buat perusahaan seperti rumahku sendiri dan bekerja sampai mati. Berapa tas yang bisa? Apa katamu? Maksudku, kali ini harus aku kasih tahu Wilma untuk mentraktir kita makan enak. Penghargaan ini, properti bersama suami dan istri. Kau harus baik padanya. Kalau tidak, perusahaan akan ambil lagi. Baik. Tolong aku. Wilma. Tolong. Pak Benny, Wilma baru saja tidur. Kau pria, tidak nyaman kalau masuk. Maksudku, tidak nyaman kalau pria masuk. Bagaimana kalau aku saja yang masuk? Bagaimana kalau kita bicara di ruang tamu? Benar. Ayo kita kembali. Jangan menakuti Tante Wilma. Cawang, beraninya merusak keberuntunganku. Ada yang tidak beres. Pak. Pak Benny, kau... Maaf, Pak. Ada apa? Shh.
Benny, aku lolos masuk universitas. Keren. Jadi kita bisa kuliah bersama. Apa yang kau bawa? Aku Wilma. Sebenarnya aku... Tuan muda, Tuan sedang dalam masalah. Cepat kembali. Wilma, tunggu aku ya. Aku pasti kembali. Ada yang mau aku sampaikan. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukanmu. Tidak kusangka aku terlambat. Emas. Uangnya? Pak, bukannya semua ini untuk kami. Kondisi Wilma di rumah ini harus diverifikasi. Selain itu, selama 3 hari akan diadakan pesta untuk. Saat itu, jangan lupa bawa keluargamu untuk datang. Pesta. Pesta? Apa ada penghargaan lain? Bahkan lebih dari ini. Ayo, simpan. Ayo. Kembali selidiki bagaimana Wilma hidup dengan keluarga Gunawan. Apa menurut Anda mereka memperlakukannya dengan buruk? Kamarnya biasa saja, selimutnya tipis. Dan wanita itu Yena. Saat kembali kau harus selidiki semuanya. Asumsimu Toto selingkuh akan aku selidiki. Bukannya kau mau pergi dari sini? Kalau begitu cepat pergi sana. Kalian tidak takut karma? Karma? Lihat aku. Aku baru saja masuk dan Toto dapat promosi. Bahkan dia dihargai bosnya. Kau di sini bertahun-tahun. Apa yang kau kasih buat keluarga ini? Cepat pergi dari sini. Bagaimana pengacara? Apa aku bisa dapat sebagian aset? Kau tidak punya surat nikah atau bukti lain. Jadi untuk aset itu, aku tidak bisa membantumu. Melihat situasimu, sebaiknya cepat cari kerja dan urus hidupmu dengan baik. Mereka di sini. Siapkan untuk fotonya. Baik, iya. Aha, sangat indah ya. Baiklah. Ibu memanggilku untuk makan malam. Katanya dia masak makanan kesukaanmu. Ayah? Tidak kusangka. Kalau aku pergi dari rumah, aku akan mati kelaparan. Pesta hari ini dihadiri oleh ketua. Jadi kerja dengan benar. Terutama kau. Kau cuma pegawai sementara. Kalau tidak becus, kau akan dipecat. Iya, manajer. Silakan istirahat. Aku akan kerja dengan giat. Sudah kau selidiki keluarga Gunawan? Hati-hati. Hati-hati. Pak, kenapa Anda di sini? Anda baik-baik saja? Kau buta ya? Kalau menyakiti ketua, 10 nyawa pun tidak sanggup bayar. Manajer macam apa kau ini? Sendirian bawa banyak barang. Panggil orang untuk membantunya. Kau baik-baik saja? Pak, sudah diselidiki? Dasar karyawan panggilan. Kau membuatku dihukum oleh ketua. Pergilah. Mulai sekarang, kau dipecat. Manajer, aku bergantung pada pekerjaan ini untuk hidupku. Mohon, jangan pecat aku. Bersihkan sendirian. Kalau tidak selesai, kau tidak akan kubayar. Baik.
Berdasarkan informasi yang ditemukan, tidak cuma Toto yang sembunyi mendaftarkan pernikahan dengan Leni di belakang Tante Wilma. Bahkan juga anak-anak yang dibesarkan. Lahir dari dia dan selingkuhannya. Binatang. Wilma bagaimana? Mereka mengambil rumah penghargaan yang Anda berikan dan mengusir Tante Wilma. Sekarang tidak tahu keberadaannya. Pergilah. Mobilisasi semua sumber. Dengan segala cara, kau harus temukan Wilma. Baik. Pesta promosi malam ini tetap ada rencana. Setelah kutemukan dia, akan kubuat mereka membayar berkali-kali lipat. Kenapa kau malas-malasan? Aku mau makan. Kenapa makan di jam kerja? Tapi aku belum makan. Sudah cepat sana. Berdiri di sini dan tunggu. Kalau ada yang memanggilmu, bantu mereka. Kalau tidak ada, tetap di sini. Jangan kemana-mana, oke? Baik. Pasti modalnya banyak. Toto? Mari kita sambut orang penting di pesta promosi hari ini, Manajer Toto. Aku dengar kondisi penting menjadi pegawai berbakat di perusahaan adalah keluarga harmonis. Toto itu sangat beruntung. Ku dengar istrinya bahkan menyelamatkan ketua. Pesta ini diselenggarakan langsung oleh ketua. Menyelamatkan ketua? Apa mungkin dia? Manajer Toto, kau dapat penghargaan, apa yang mau kau sampaikan? Ada seseorang yang mau ku ucapkan terima kasih. Dia adalah istriku. Waktu aku miskin, dia menemaniku. Waktu aku sangat kesulitan, dia memberikan dukungan dan memahamiku. Membesarkan anak-anak. Kami berbagi senang dan sedih, mencintai selama bertahun-tahun. Kalau bukan karenanya menemaniku, tidak akan ada aku yang hari ini. Inilah dia, istriku, Yena. Apa benar? Istrinya tidak terlihat seperti itu? Iya. Aku ingat nama istrinya adalah Wilma. Dia pernah datang ke kantor. Sejak kapan dia bercerai dan menikah lagi? Benar. Ini... Semuanya. Yena adalah benar istri. Wilma itu cuma pembantu yang ada di rumahku. Bertahun-tahun dia selalu berpura-pura jadi istriku. Sampai membuat orang lain salah paham. Hari ini aku mau meluruskan masalah ini. Aku juga menjamin kalau mulai sekarang tidak akan kubiarkan istriku menderita lagi. Pembantu zaman sekarang benar-benar tidak tahu diri. Benar. Beberapa pembantu pura-pura jadi istri sah. Mau menjilat dan menjadi istri sah. Kau tidak ingin dia menderita, jadi mau membuat mereka menderita. Siapa dia? Pegawai hotel. Sepertinya dia Wilma. Kenapa kau bisa ada di sini? Kalau kau sangat menyukainya, kenapa malah menikahiku? Bertahun-tahun aku berikan padamu, tidak berarti apa-apa. Kau membantu sepertimu jangan berani bicara omong kosong. Apa yang terjadi ya? Siapa istri sah Toto? Pembantu. Mana ada pembantu yang menyerahkan masa depannya cuma karena satu kata darimu? Pembantu mana yang memberikan kau uang untuk membesarkan anak dari selingkuhanmu? Kau jangan bicara sembarangan. Yena bukan seorang selingkuhan. Dia ibu kandungku. Dia mencintai saya dari lama. Justru kaulah perusaknya. Dengarkan itu baik-baik. Beraninya kau menyentuhku. Katanya kau bukan selingkuhan. Terus kenapa kau menumpang di keluarga Gunawan bertahun-tahun? Kau bahkan tidak punya surat nikah. Kalau bukan selingkuhan, kau siapa? Jadi selingkuhannya. Apa yang kudambakan darinya? Toto, kuikuti kau dari rumah ubin di pedesaan sampai kerja kantoran di kota. Kau bahkan tidak membawa sepeser pun ke rumah. Jadi aku kerja untuk keluarga ini dan 2 anak kita. Setiap uang yang kudapat harus dihemat.
Apa salahku padamu? Kau biarkan dia merendahkanku seperti itu. Tidak bawa uang ke rumah. Apa mungkin semua dikasih keselingkuhannya? Kau itu menumpang di rumahku. Aku kurang baik apa padamu, ha? Kau, apa salahnya kontribusi sedikit uang untuk keluargaku? Pak Toto, apa sebenarnya yang terjadi? Ketua sudah menyatakan kalau penghargaan ini diberikan padamu karena keluargamu harmonis dan istrimu baik. Kalau kau punya selingkuhan, perusahaan akan mengambil penghargaan. Sebaiknya berikan penjelasan. Siapa dia sebenarnya? Pembawa acara. Semuanya. Aku tidak berselingkuh. Istri baikku, yaitu Yena. Dan dia cuma seorang pembantu di rumahku. Bertahun-tahun, aku jaga dia dengan baik. Dan hari ini dia datang di depan banyak orang, berusaha memfitnahku. Kaulah yang selingkuh. Apa ada yang salah dengan ucapanku? Apa maumu sebenarnya? Berapa kali harus kubilang kalau kami ini satu keluarga, justru kaulah selingkuhan. Apa memang yang kau mau? Bertanya apa yang ku mau. Aku cuma mau keadilan. Bagaimana kalau kita kasih dia uang supaya dia pergi? Oh, mau uang ya? Kenapa tidak bilang dari awal? Keluargamu sekarang tidak pelit uang, kan? Lihat ini, ambil uang ini dan cepat pergi. Jangan berdiri di sana. Ketua, Tante Wilma sekarang di pesta. Beraninya dia. Ayo, kita ke sana. Semuanya lihat. Kalian lihat kan? Dia melakukan ini semua demi uang. Melihat keluarga Gunawan punya uang, dia mau ke sini cari kesempatan. Tadi dia bicara soal keadilan. Sekarang dia sujud untuk mengambil uang. Tidak berguna. Kau mau apa? Kau sudah ambil uangnya. Apalagi yang kau mau? Kau? Ayah, kau sudah gila ya? Ayah, kau baik-baik saja? Iya. Aku tidak mau uang kalian sepeser pun. Sudah kubilang. Aku cuma mau keadilan. Kau... Aku Wilma menuntut Toto atas kejahatan. Bigami, selingkuh sampai menyakiti anaknya dan tidak tahu terima kasih. Apa kalian mau memilih orang seperti ini? Sebagai pegawai berbakat. Apa kau serius? Dasar bajingan. Iya, pasti Iya, begitu. benar. Beraninya kau... Berhenti. Kau tidak bisa seperti itu. Apa kau punya bukti? Seberapa keras kerjanya sampai tangannya sekasar itu? 2 tanganku ini jadi bukti. Aku menikah dengannya 30 tahun lalu. Di pedesaan aku memelihara babi dan mencuci baju. Saat pindah ke kota, aku mengumpulkan barang bekas dan menjualnya, dan membesarkan anak sendiri. Terima kasih untuk kedua tanganku. Bertahun-tahun, setiap hal yang kulakukan, semua jerih payah, aku harus menderita. Terlihat jelas di kedua tangan ini. Bukannya bukti ini sudah cukup? Apa kau punya surat nikah dengannya? Aku tidak punya surat nikah. Tidak ada surat nikah. Dan kau masih berani bilang kau adalah istri sahnya? Kalau gitu, aku juga adalah istrinya ketua. Semuanya. Dulu keluarga Gunawan menampung dia karena merasa kasihan. Kami tidak mau dia keluyuran. Tapi siapa yang sangka? Karena keluarga kami punya uang, dia mau merampas uang yang banyak. Kami menolak untuk kasih dia uang. Tapi dia malah merusak acara promosi suamiku. Hati perempuan ini sangat busuk. Memangnya kalian tidak bisa lihat? Lagi pula, aku bisa buktikan. Lihat dengan jelas. Aku dan Toto adalah suami istri yang sah. Semuanya. Apa kalian sudah paham? Hah? Usir orang ini. Demi aku. Penjaga, cepat usir dia. Lepaskan aku.
Berhenti. Semuanya berhenti. General Manager, kenapa Anda di sini? Pesta perayaan hari ini diadakan oleh ketua sendiri. Tentu saja kau harus datang. Oh iya, Toto. Aku tahu dari dulu kalau kau orang hebat, tapi waktu itu belum ada kesempatan yang tepat. Sekarang, kau sudah dihargai ketua. Mulai sekarang, kau harus kerja keras. General Manager, terima kasih untuk bimbingannya. Iya, baguslah. Siapa istrimu? Aku. Iya, ini. Aku adalah istrinya Toto. Oh, jadi kau yang selamatkan nyawa ketua ya? Kehormatan yang besar. Selamatkan nyawa ketua. Benar. Beberapa hari lalu, ketua hampir tertabrak mobil. Istrimu muncul di waktu yang tepat. Pertaruhkan nyawa menyelamatkan ketua. Aku tahu semuanya. Kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak tahu apapun? Ibu, kenapa kau tidak bilang menyelamatkan nyawa ketua? Ketua itu adalah orang terkaya di kota Jiro, Bu. Kalau dia memberikan kita imbalan, maka seluruh keluarga kita akan kaya. Sudah aku bilang, beberapa tahun terakhir aku selalu bekerja keras di perusahaan ini. Tapi ketua bahkan tidak perhatikan hasil kerjaku. Tiba-tiba memberiku penghargaan karyawan teladan dan bahkan membuat pesta perayaan. Jadi itu ternyata semuanya karenamu. Kau selamatkan nyawa ketua. Yena, kau benar-benar jimat keberuntunganku. Betul, itu aku. Kau menikah dengan istri yang baik. Bawa ke sini. Ini adalah hadiah tanda terima kasih yang diberikan ketua untukmu. Lihat, Bu. Ini adalah sebuah villa di kota Suna di kota Jiro. Daerah Suna kota Jiro. Villa termahal di seluruh kota Jiro. Keren sekali. Luar biasa ya. Wah, masih ada sebuah kotak perhiasan. Mobil mewah. Harga puluhan miliar. Itu semua untukku. Benar. Benar sekali. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Akulah yang selamatkan ketua, bukan dia. Jangan bicara yang tidak masuk akal. Akulah yang selamatkan ketua. Lepaskan. Akulah yang selamatkan nyawa ketua. Siapa dia? Dia cuma pembantu. Aku akan minta penjaga untuk mengusir. 3 hari yang lalu, ketika aku keluar mau beli sayur, aku lihat seseorang hampir tertabrak mobil. Orang itu lagi teleponan. Dia adalah ketua. Aku tidak perlu barang-barang itu. Aku cuma minta ketua bantu aku untuk dapatkan keadilan. Wilma, belum cukup kau buat keributan. Dari mana wanita gila ini muncul? Tidak masuk akal. Ketua bilang orang yang selamatkan nyawanya adalah istrinya Toto, Bibi. Apakah orangnya? Itu aku. Dia bohong. Akulah istri Toto. General Manager, dia adalah ibu kandungku. Dengarkan. Bibi, apalagi yang mau kau bicarakan? Memangnya kenapa kalau kau yang selamatkan ketua? Tidak ada yang percaya kau. Inilah sebenarnya keluarga yang aku besarkan dengan sepenuh hati. Yena, apa kau sama sekali tidak menyesal? Aku menyesal apa? Akulah yang selamatkan ketua. Hadiah ini adalah hadiah dari ketua untuk orang yang menyelamatkannya. Apa ini diberikan padamu? Penjaga, bawa dia keluar. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Mau apa kau? Aduh, gawat ini. Hentikan. Berhenti. Jangan sobek. Wilma. Aku bisa berikan apa yang kau mau. Tenang dulu, tenang ya. Kau merusak semua yang aku punya. Aku tidak akan biarkan dia mengambil yang lainnya. Astaga, vilaku. Ya ampun, waduh, Astaga. gawat. Dasar tidak tahu diri, kau berani melawan. Kau berani menghancurkan hadiah dari grup Citra untukku. Penjaga, bawa dia keluar. Lepaskan aku. Siapa yang berani main tangan? Siapa yang berani main tangan? Beneran dia. Ketua, Anda sudah datang? Apa yang terjadi? Wanita gila ini
Dia bilang dia yang menyelamatkan Anda. Dia bahkan menghancurkan hadiah yang diberikan untuk Nyonya Toto. Ini Nyonya, ketua ada di sini. Jangan khawatir, kami akan tegakkan keadilan. Kau bilang kau yang selamatkan aku. Tidak, aku tidak bilang gitu. Dia yang bilang gitu. Dia bahkan yang memaksa kasih semua hadiah untukku. Tidak. Bukankah kau yang selamatkan ketua? Bukannya kau yang bilang kau selamatkan ketua? Apa yang terjadi? Dia tidak berani bicara. Karena ternyata memang dia tidak menyelamatkan ketua. Apa? Itu benar. Yang menyelamatkanku adalah Wilma. Ternyata benar dia. Dan kau, tanpa dia kau bukan siapa-siapa. Tapi beraninya kau usir dia dari rumah. Kau lebih parah dari binatang. Ketua, aku tidak tahu tentang hal ini. Ini ada kesalahpahaman. Aku yang salah, ketua. Aku yang salah. Kau tidak seharusnya memohon kepadaku. Wilma, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku akui kesalahanku. Apa kau bisa bantu bicara kepada ketua ini? Aku mohon padamu. Mimpi saja sana. Wilma, kita jadi suami istri 30 tahun. Apa kita akan tetap menyimpan dendam lama ini? Aku mohon padamu, kau bicara pada ketua demi aku. Keluarga kita masih punya jalan keluar. Aku mohon. Bukannya kau mau menikah? Aku akan ceraikan dia sekarang. Hah? Kau? Apa kita perlu daftarkan pernikahan kita? Aku tidak perlu bukti nikah itu. Serigala tidak punya hati sepertimu. Pantas mendapatkan wanita itu. Ketua, di depan kau dan semua orang, aku cuma minta keadilan. Kau adalah penyelamatku. Tentu saja aku akan memberikan keadilan untukmu. Aku menikah lebih dari 30 tahun. Bekerja dengan keras membesarkan anak, tidak pernah salah pada keluarga Gunawan sama sekali. Tapi bagaimana kalian perlakukan aku? Kau tidak pernah perlakukanku sebagai istri, tapi justru sebagai pembantu. Kau daftar pernikahan diam-diam dengannya, dan juga menukar anakku. Ketika kau usir aku dari rumah, apa kau pernah pikirkan pernikahan kita selama 30 tahun dan semua kasih sayang kita? Ayo, bangunlah. Ayo. Ibu, kami salah. Tolong ampuni kami, Bu. Mulai sekarang kau adalah ibu kandungku. Itu benar. Beraninya kau bicara begitu? Aku cuma berbuat kesalahan yang dilakukan oleh banyak pria. Wilma, kau tinggal di rumahku, makan dan minum juga dariku. Lalu kenapa? Wilma, lihat dirimu sekarang ini. Kau tua dan jelek. Kalau sekarang aku suka dengan orang lain, apakah aku salah? Aku beritahu padamu ya. Dengan pencapaianku yang sekarang, kau tidak pantas mendapatkanku. Tutup mulut bodohmu itu. Tanpa Wilma, kau bukan siapa-siapa. Jaga mulutmu. Bibi Wilma, jangan takut. Hari ini kami akan mendukungmu. Katakan saja apa yang kau mau. Tahun di mana aku mau mendaftarkan pernikahan kita. Kau bilang aku harus buktikan cintaku. Kuhabiskan 30 tahun buktikan cintaku padamu. Dan pada akhirnya malah seperti ini. Sekarang aku tidak cinta kau lagi. Dan aku tidak akan kerja untukmu lagi. Mulai sekarang, aku, Wilma Malik, memutuskan semua hubungan dengan Toto dan semua keluarga Gunawan. Wilma, apa bisa kau maafkan aku, Wilma? Aku tahu aku salah, aku benar-benar salah. Selama ini aku cuma cinta padamu. Anak-anak juga tidak bisa tanpamu. Aku mohon padamu, Wilma, tolong maafkan aku. Keluarga kita masih ada kesempatan. Oh iya, bukannya kau mau menikah? Ayo kita pulang ke rumah sekarang. Daftarkan pernikahan kita, ayo kita menikah. Cukup. Semua sudah jadi begini. Kau masih tidak bertobat. Mulai hari ini, aku umumkan gelar karyawan luar biasa Toto dicabut. Dikeluarkan dari perusahaan, dilarang masuk industri, tidak dipekerjakan lagi. Aku mohon padamu, aku tahu aku salah. Aku tahu aku tidak bisa seperti ini. Ketua, bonus dari perusahaan yang dulu diberikan kepada keluarga Gunawan juga harus dikembalikan secara utuh. Matilah kita. Jumlah uang yang banyak. Gimana kita mengembalikannya? Penjaga, usir mereka keluar. Jangan pakai kekerasan. Ketua. Ini tidak adil. Tidak, aku juga ditipu oleh keluarga Gunawan. Aku tidak tahu kalau dia adalah penyelamatnya. Tidak tahu yang benar dan salah, dan tidak tahu mana yang adil. Kami tidak punya karyawan sepertimu.
Astaga. Bibi, kau sangat murah hati, Bi. Hatimu sebesar kapal. Tolong maafkan aku, Bi. Tolong, aku mohon. Ini masalah perusahaan. Aku tidak punya hak apapun. Bibi, tidak. Dia tinggal atau pergi. Itu tergantung keputusan. Kalau begitu, beri saja hukuman ringan. Baik. Aku setuju. Kenapa dia perlakukan aku dengan baik? Aku cabut gelar general manager di perusahaan ini. Dikembalikan sebagai karyawan lagi. Kalau kau bisa naik jabatan lagi dengan kemampuanmu, aku tidak akan menghalanginya. Terima kasih banyak, Ketua. Terima kasih, Bibi. Kenapa kau diam saja? Ayo. Astaga. Semuanya lanjut bersenang-senang lagi. Pestanya berlanjut. Ya, Oke, bagus sekali. Iya, lanjutkan pestanya. Pesta hari ini bukan untuknya, tapi untukmu. Apa karena aku menyelamatkanmu? Kalau begitu, tidak perlu terlalu berlebihan. Kau sudah bantu selesaikan masalahku dengan keluarga Gunawan. Wilma, apa kau tidak sadar siapa aku? Kau adalah... Ini aku. Benny Ken. Apa itu adalah kau? Wilma, aku kembali. Wilma, apa ada yang salah? Apa kau sakit atau terluka? Aku tidak apa-apa, Ketua. Aku harus pergi sekarang. Wilma. Wilma. Bagian mana yang sakit? Aku bawa ke rumah sakit. Lepaskan aku baik-baik saja. Sekarang kau adalah ketua dari perusahaan, dan aku cuma wanita yang tidak diinginkan siapapun. Aku tidak pantas dipedulikan. Tidak peduli berapa banyak kau berubah. Di hatiku, kaulah orang yang paling kupedulikan. Ini adalah kesalahan Toto. Kau sudah lakukan dengan baik. Wilma, bisakah kau beri aku kesempatan? Wilma, bisakah kau beri aku kesempatan? Apa? Bisakah kita memulainya lagi? Ini terlalu mahal. Aku tidak bisa terima. Wilma. Sekarang kau sukses sekali. Presiden dari grup Citra. Orang terkaya di kota Jiro. Dan aku cuma ibu rumah tangga yang bodoh dan tidak tahu apapun. Menikahimu akan menjadi lelucon. Aku tidak peduli hal itu. Apa kau masih menyalahkanku? Karena waktu itu pergi tanpa pamit. Waktu itu ayahku kecelakaan. Keluarga Ken juga diambang kebangkrutan. Keluargaku menyuruhku keluar negeri. Aku tidak berani menghubungimu. Aku takut melibatkanmu. Setelah kau kembali ke sini, aku selalu mencarimu. Dari awal sampai akhir hatiku cuma untukmu. Di hari itu, aku menunggumu semalaman. Apa kau sudah dengar? Dia mengambil cuti untuk pergi ke luar negeri. Dia tidak akan pernah kembali. Aku lama menunggumu. Sampai orang tuaku memaksaku keluar sekolah dan menikah. Akhirnya. Wilma, maafkan aku. Mulai sekarang, aku akan menebusnya untukmu. Oke. Ketua, kau... Ayah, aku kembali. Ayah, kalian berdua. Ayah, kalian berdua. Ayah, apa kau sudah menikah dan anakmu juga sudah besar? Fendi, kenapa kau kembali? Bukannya kau sedang diskusikan proyek di luar negeri? Oh tidak, dengarkan aku. Tuan, jangan salah sangka. Ayahmu dan aku tidak ada hubungan apapun. Apakah ini Bibi Wilma?
Setelah beberapa tahun ini akhirnya ayah menemukanmu. Namaku Fendi Ken. Aku anak satu-satunya ayah. Panggil aku Fendi saja, Bi. Bagaimana perlakuan ayahku padamu? Kenapa Bibi pakai baju petugas kebersihan? Ayo, aku antar beli baju baru, Bi. Fendi, itu tidak perlu. Anakku, kau jangan takuti Bibi Wilma. Dia anakku. Dia sekarang bisnis di luar negeri. Fendi anak angkat yang diadopsi ketua dari panti asuhan. Ketua masih belum menikah. Iya. Aku anak angkat. Ayah mengadopsiku dari panti asuhan membesarkanku. Ayahku menjaga hatinya dan mengejarmu. Dia membicarakanmu setiap hari. Aku sampai capek mendengarnya. Kenapa kau jadi tiba-tiba cerewet begini? Bibi Wilma, aku tidak punya ibu sejak kecil. Apakah mau beri keluarga untukku? Bibi, kalung ini cantik sekali. Tentu saja. Ini adalah barang unik dari ketua yang dikasih khusus untukku. Untuk beberapa tahun, ketua cuma peduli padamu. Menurutku, posisi nyonya di perusahaan pasti yang akan menjadi milikmu. Ketua? Bibi Wilma, mulai sekarang ini adalah rumahmu. Tidak bisa, ini terlalu mewah. Tidak apa-apa, Bibi Wilma. Mulai sekarang aku akan minta ayah untuk membuat rumah ini atas namamu. Tidak. Ini terlalu mahal, aku tidak bisa terima. Bibi Wilma, apa kau tega melihat aku dan ayahku kesepian tinggal di sini? Sekarang kau di sini. Pas kali kita bertiga tinggal di sini. Kau tinggallah di sini. Akan lebih mudah bagi kita saling menjaga. Ketua, ini adalah... Dia adalah Wilma, orang yang menyelamatkanku. Mulai sekarang dia tinggal di sini. Ini tidak terlalu baik. Tidak baik bagaimana? Aku mau umumkan kalau mulai sekarang Bibi Wilma pemilik rumah ini. Kalian harus turuti dia, mengerti? Ia mengerti. Bibi Wilma, mulai sekarang ini adalah rumahmu. Kalau ada masalah, minta mereka bereskan. Benar. Kau tinggal di sini mulai sekarang. Wilma adalah penyelamatku. Bersihkan kamar yang paling bagus untuk dia tinggal di sana. Mulai sekarang kau jaga dia. Kau bisa tenang. Wilma, benar kan? Ikuti aku. Dari mana wanita tua ini berasal dan berani merayu ketua? Makanan sampah apa ini yang berani kau simpan di atas meja? Apa kau tahu ketua tidak suka makan ini? Ini adalah bakpao yang aku buat. Kalau Benny turun, dia bisa makan. Apakah dia bisa makan makanan seperti ini? Benny dari dulu selalu suka makan ini. Selamat pagi. Ketua, apa kau mau makan? Aku akan masak untukmu. Kau mau makan buat sarapan. Akan kuminta mereka masak. Aku bikin bakpao. Kalau kau tidak suka, akan aku buang. Siapa bilang aku tidak suka makan bakpao? Lebih dari 10 tahun. Akhirnya aku bisa makan buatanmu lagi. Ayo, duduk. Aku ingat kau suka isian kacang merah. Oh ya, Helen. Buatkan bakpao isi kacang merah lagi buat Wilma. Ingat, pakai kacang merah terbaik. Tapi, ketua, aku... Kenapa tidak bisa? Kau tidak bisa minta yang lain saja? Iya. Mulai sekarang kau mau makan apa, suruh saja yang lain ya. Kalau kau sendiri nanti capek. Tidak apa, masak tidak capek. Wah, wanginya enak. Wah, wangi sekali. Ada bakpao juga. Enak. Bibi Wilma, sudah lama aku di luar negeri makan makanan barat buatku mual. Oh iya, aku ada rapat proyek. Duluan ya. Anak itu. Oh ya, aku juga harus ke perusahaan. Kalau kau bosan, jalan-jalan saja di luar. Ini kalau kau suka, beli saja. Jangan malu-malu. Kau ini, mana pantas pakai kartunya Pak Benny? Kau mana pantas pakai kartunya Pak Benny? Benny yang memberinya padaku. Kembalikan. Berani kau panggil dia Benny?
Bukan urusanmu juga. Aku sudah selidiki kau. Istri yang diam di rumah, ditekan sama simpanannya, cuma tahu cara cuci baju dan masak. Tidak pernah keluar nikmati hidup. Bahkan diusir sama suaminya. Wanita tua yang dibuang seperti kau, beraninya goda Pak Beni. Aku tidak goda Beni. Kau berani bilang tidak punya niat apa-apa sama Pak Beni. Kau tidak pantas buat Pak Beni. Jangan banyak bermimpi. Aku pasti bakal usir kau dari keluarga Ken. Tidak ada yang boleh rebut posisiku. Halo, Halo, ada perlu apa ya? ada yang laporkan pencurian di sini. Kami mau selidiki. Pencurian? Tidak ada yang hilang kok. Itu aku. Aku yang lapor polisi. Petugas, aku kehilangan satu kalung yang sangat berharga. Itu hadiah dari Pak Beni yang sengaja dipesan khusus untukku. Harganya 5 miliar. Tapi aku tidak tahu siapa yang mengambilnya. Apa ada orang lain yang baru masuk ke rumah? Pengamanan di sini sangat bagus dan tidak ada orang asing. Kecuali dia. Dia baru datang kemarin. Aku curiga dia tidak jujur. Bukan aku. Mohon kerjasamanya. Aku tidak mencuri apapun. Aku tidak melakukannya. Kalau tidak, kenapa takut? Kau merasa bersalah kan? Apa yang kau lakukan? Bagus sekali. Ada saksi dan bukti. Ada yang ingin kau katakan? Bersiaplah untuk masuk penjara. Ini kalung yang hilang. Kau masih berani mencuri? Petugas, Anda harus tegas menanganinya. Mari ikut dengan kami. Aku tidak mencuri. Aku tidak mencuri apapun. Kau berani melawanku, bukan aku. Ada apa ini? Pak Beni, dia tidak jujur. Bukan aku. Wilma, orang yang menyelamatkan hidupmu, dia juga membantuku. Kalau dia suka sesuatu, kasih tahu aku apa yang tidak aku kasih padanya. Tapi, kenapa dia malah mencuri? Ini kalung khusus yang kau berikan padaku. Aku selalu menghargainya dan menyimpannya dengan baik. Ada apa ini? Aku juga tidak tahu kenapa kalungnya ada di tasku. Aku tidak mengambilnya. Kau masih berani mendebat. Kau jelas mengambilnya. Aku percaya padamu. Akan kutangani masalah ini. Pak Polisi, terima kasih sudah datang. Jangan, Pak Beni. Kalau kau memaafkannya, gimana kalau dia mencuri lagi nanti? Orang yang tidak jujur sepertinya harus dikirim ke penjara untuk belajar. Aku bilang aku tidak mencurinya. Aku tidak mencuri. Ada kamera di rumah kan? Kalau lihat rekaman semuanya akan jelas. Siapa yang bermain dan siapa yang tidak jujur. Saksi dan bukti semuanya ada. Kenapa juga pakai kamera? Pasti dia yang mengambilnya. Mari kita lihat kamera, bersihkan namaku. Tidak perlu. Memang tidak perlu. Aku tidak mau melanjutkannya. Ini perhiasan miliaran. Kalau kau tidak lanjut, aku khawatir pencurinya masih di rumah. Kita selidiki. Aku ingat sekarang. Memang aku yang ceroboh. Aku menjatuhkannya. Tidak ada yang dicuri. Tidak ada yang dicuri. Jadi maksudmu, kau sengaja menjebak Bibi Wilma? Saya tidak. Saya tidak ingat apapun. Pak Beni, tolong katakan sesuatu untuk menolongku. Menghargaimu sebagai pengurus rumah keluarga Ken lebih dari 1 dekade. Aku tidak akan melanjutinya. Sudah selesai, saya permisi dulu. Terima kasih banyak Pak Polisi. Lain kali,
Kau bisa mengundurkan diri. Pak Benny, Pak Benny. Saya sudah bekerja lebih dari 1 dekade. Kau tidak bisa berbuat begini padaku. Posisi sebagai istri ketua cuma untukku. Kenapa kau di sini? Aku membawakan susu untukmu. Tidurmu tidak nyenyak malam ini. Minum susu bisa bantu tidur. Baru di sana nanti ku minum. Rasanya enak diminum saat hangat, tidak enak kalau dingin. Aku juga minta maaf padamu. Aku tahu aku salah hari ini. Tenanglah. Mulai sekarang, aku akan perlakukan Wilma dengan baik. Mulai sekarang dia wanita di rumah ini. Dan kau, lakukan saja pekerjaan rumah. Kenapa begini? Kenapa rasanya aneh? Ketua, kau belum paham perasaanku ya? Lepaskan aku. Aku tahu, aku sudah lama bersamamu. Aku sudah lama mencintaimu. Aku tahu, kau memilikiku dalam hatimu. Ya kan, Ketua? Bisakah kau kasih aku kesempatan? Pergi. Ketua, jangan pergi. Jangan pergi. Kasih aku kesempatan ya. Kasih aku kesempatan. Ayah, ada apa? Bawa dia pergi. Ayah, kau tidak apa-apa? Dia memberiku obat. Obat apa yang kau berikan? Katakan. Obat perangsang. Bibi Wilma, ayahku sakit. Tolong periksa dia. Aduh, ayo cepat. Benny? Benny, kau? Wilma, aku mencintaimu. Menikahlah denganku. Ketua, aku mohon, jangan usir aku. Aku salah. Tadinya aku pikir kau sudah lama bekerja di rumah, kau gagal tapi kau berjuang. Tidak kukira kau berani berlaku curang padaku. Kau berarti jahat. Beraninya kau jadi ibuku. Ketua, mulai sekarang saya akan melayani Wilma dengan baik. Oh, bukan Nyonya Wilma. Tidak perlu. Kau dipecat. Ngawal, bawa dia pergi. Tidak. Cepat tutup mulutnya. Bibi Wilma sedang tidur. Ayah, makin berani saja dia. Bibi Wilma belum bangun. Nasi sudah dimasak kan? Segera daftarkan pernikahan. Kalau bukan karena ulahmu, sudah lama Wilma jadi ibumu. Iya, ini salahku. Oh ya, bagaimana kalau aku menebusnya dengan lamaran hebat? Dijamin memuaskan. Brengsek kau! Karena kaulah aku kehilangan kejayaan dan kekayaan keluarga Gunawan. Kau memang brengsek. Kau pandai memukul wanita ya? Kau hebat cari uang. Lelaki tidak bisa cari uang, tidak berguna. Beraninya kau melawan, aku pukul kau sampai mati. Kau kenapa? Hah? Aku baru saja dipecat. Apa?
Kenapa kau tiba-tiba dipecat? Manajemen perusahaan melihat rekaman pesta. Katanya keluarga kita. Singkatnya perusahaan bilang tidak ingin pegawai tidak bermoral. Ini tidak masuk akal. Kenapa mereka bilang kita tidak bermoral? Hah? Akan kubuat perhitungan dengan mereka. Jangan, Ayah. Belum cukup kehilangan muka. Apa katamu? Ayah membelamu, tapi kau bilang malu. Kau tahu arti menghormati? Jelas kalian berdua yang menindasku. Kalau ibuku, kalau Tante Wilma di sini, ini semua tidak akan terjadi. Apa yang sedang kau bicarakan, ha? Berani kau mengajari ayahmu? Mau kemana kau? Cepat masak untukku. Kau... Satu persatu kalian memberontak. Nak, ayah sini, Ayah. Ada apa? Ada apa lagi denganmu, ha? Bukannya kau bilang proyek luar negeri sudah dilengkapi, akan memberikan untung 5 miliar. Apa yang terjadi? Sudah habis. Semuanya habis. Sudah habis. Semuanya habis. Apa yang hilang? Oh Tuhan, coba jelaskan. Perusahaan tahu aku menggelapkan uang dan mereka kasih proyek ke yang lainnya. Habislah sudah. Mana uang pembayarannya, ha? Uang bayarannya? Aku baru saja masuk ke keluarga ini kan. Uang itu tidak ada hubungannya denganku. Aku pergi sekarang. Tidak ada hubungannya denganku. Kau tetap di sini. Apa itu? Brengsek kau. Kau juga menghabiskan 5 miliar. Lalu kau juga berusaha membawa lari emas. Sejak aku menikahimu, bagaimana perlakuanku padamu, ha? Aku berikan gajiku, kau dapat keinginanmu. Aku tidak pernah kasih ke Wilma sepeser pun. Sekarang pada saat aku jatuh, kau mau membawa lari emasnya? Kau memang brengsek. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan kehilangan kerja. Kalau bukan karenamu, Wilma tidak akan pergi. Kalau tidak untukku, 5 miliar itu masih milikku. Brengsek kau. Rasakan kau. Jangan pukul aku, ada yang datang. Oh, sedang menangani masalah keluarga ya? Ini rumahku. Sedang apa di sini? Pak Toto memang pelupa ya. Aku kesini untuk mengambil penghargaan dari perusahaan. Itu sudah diberikan kepadaku. Sekarang milikku. Dasar apa kau mengambilnya? Buku karyawan dengan jelas menyebutkan peraturan. Kalau pegawai yang tidak punya persyaratan penghargaan atau melanggar peraturan perusahaan berhak mengambil kembali. Apa kau tidak tahu itu? Tidak akan kuberikan. Menggelapkan aset perusahaan artinya masuk penjara. Kalau kau tetap bersikeras, akan aku hubungi pihak berwajib. Ya baiklah. Jangan kirim aku ke penjara. Akan kuberikan. Berikan padaku. Uang 3 miliar hilang dan 10 batang emas. Mana uangnya? Uangnya sudah habis. Dia yang menghabiskan. Tidak ada hubungannya denganku. Itu benar. Dialah yang pergi ke penjara. Omong kosong apa kau? Jangan fitnah aku. Waktu itu kita belanja bersama, semuanya pergi. Kalau kalian tidak bisa membayar, kalian semua masuk penjara. Rumahmu, mobil, bahkan perhiasanmu harus digadaikan. Bagaimana bisa? Perhiasannya milikku. Dan pikirkan caranya, oh Tuhan. Aku tidak mau masuk penjara. Halo, Ketua Juan. Ivan, sudah didiskusikan. Kami memutuskan berikan proyek luar untukmu. Kalau sukses, bonusnya sangat besar. Benarkah? Terima kasih banyak, Bos. Penanggung jawab proyek ini manajer umum grup Ken, Fendi. Besok ada pesta penyambutan untuknya di villa. Kau harus manfaatkan kesempatan ini. Grup Ken? Ya, baiklah. Aku pasti menangkan proyek ini. Anda bisa tenang, Bos. Sekarang sudah stabil. 3 hari. Aku pasti bayar uangnya kembali. Selamat pagi, Ayah. Bibi Wilma mana? Matahari sudah tinggi, pagi apanya. Bibi Wilma sangat menyayangiku. Fendi, kau sudah bangun. Mari sarapan. Bibi Wilma, kenapa kau sendiri yang masak? Ini kan bisa dilakukan pelayan. Lagi pula, aku punya banyak waktu. Cobalah, bagaimana rasa buburnya? Enak. Semangkuk lagi. Tidak ada yang merebutnya, makan perlahan saja. Oh ya baiklah, biar ku beritahu. Kali ini Fendi pulang mau membuat pesta sambutan. Dia mengundang beberapa teman industri untuk berkumpul di villa. Bagaimana menurutmu? Jadi, akan ada banyak orang berpengaruh ya. Kalau begitu aku keluar, supaya tidak mengganggu. Tidak mengganggu kok. Kami cuma ingin Bibi bersiap dan datang ke pesta bersama kami. Aku juga harus pergi. Bukan saja harus hadir, tapi harus hadir dengan gaya.
Bagus. Ini dia pakaiannya. Vilanya megah ya. Kalau aku punya villa begini, pasti hebat sekali. Jangan bertingkah seperti tidak pernah lihat saja. Nanti kalian bicara sedikit saja ya, paham kan? Ibumu dan aku di sini menolongmu. Proyek begitu besar bisa kau negosiasi sendiri, ha? Merendahkan ayammu saja. Halo semuanya. Oh, ini Ivan kan? Diundang oleh Pak Effendi. Kau memang anak muda yang berbakat. Kalian baik sekali. Aku cuma mewakili perusahaan untuk diskusi dengan Pak Effendi. Jadi kau siap untuk berdiskusi, ha? Aku dengar Pak Effendi selalu kerja di luar negeri. Tidak pernah menampakkan wajahnya di sini. Aku juga belum pernah jumpa dengannya. Kau pernah ketemu Pak Effendi? Siapa dia? Aku belum pernah melihatnya. Keluarga Ken. Apa kau anggota keluarga Ken? Jadi manajer umum sudah datang? Fendi masih sibuk. Sebentar lagi dia turun. Fendi? Anda pasti ibu kandungnya ya? Halo Nyonya Ken, halo. Anda harus sampaikan hal baik kami pada Pak Fendi. Nyonya Ken? Iya, dia Nyonya Ken. Iya, Nyonya Aku Ken, bukan. Nyonya Ken. Itu ibunya Pak Fendi. Ayo ke sana cepat dan sapa dia. Ayo. Tolong berikan jalan. Minggir. Terima kasih. Maaf ya. Wilma, kenapa kau di sini? Semuanya. Dia ini bukan ibu dari Pak Fendi. Dia itu cuma wanita gila dan jahat. Toto, Wilma, kau tidak mengira aku datang dan akan mengungkap dirimu. Aku cuma tidak mengharapkannya. Saya sudah meninggalkan keluarga Gunawan. Kau belajar menipu juga, ha? Beraninya kau datang ke sini untuk menipu. aku tidak menipu. Dia bukan ibu Pak Effendi, kenapa ribut-ribut? Membuat kami kehilangan harapan. Jadi kau ini siapa? Kenapa kau turun? Kemari kau. Semuanya, perempuan gila ini menumpang di rumahku selama lebih 20 tahun. Dan sekarang dia berpura-pura. Dia ini memang penipu sejati. Omong kosong. Kau yang selingkuh dengannya. Konyol. Wilma, coba kau jelaskan kepadaku, kenapa kau ada di sini? Ini adalah pesta sambutan untuk Pak Fendi. Semua yang ada di sini punya status dan posisi. Perempuan tua gila sepertimu tanpa status dan uang. Berani berkata, kau tidak menyelinap untuk menipu orang, lalu buat apa di sini? Aku tidak menyelinap, aku tinggal di sini. Wilma, walaupun kau bohong, buat cerita yang bisa dipercaya. Ini adalah rumah Pak Fendi. Orang yang tidak diundang dilarang masuk. Apa? Kau punya undangan? Benar, cepat ambil undanganmu dan tunjukkan. Rumah Pak Fendi tidak pernah ada orang luar. Ada apa ini? Apa yang kau minta sudah ada hasilnya. Mari masuk. Ayah, biar aku kasih tahu. Aku mengorbankan pestaku sendiri untuk pernikahan, ayah. Ayah tidak boleh kehilangan muka. Ayahmu berpengalaman daripada kau. Kau pikirkan cara untuk mengumumkan identitasmu. Atas permintaan Fendi, aku buat tes DNA antara Wilma dan Fendi. Ini hasilnya. Ayah, bibi Wilma memang ibu kandungku. Pergilah. Apa Anda akan melepaskannya? Jadi ayah kandung Fendi itu... Aku percaya Fendi akan mengerti. Dia anakku, anak Fendi Ken. Kau kenapa? Kenapa? Mengajari kau atas nama Pak Fendi. Di tempat penting ini, kau berani menipu jadi ibunya. Kalau Pak Fendi datang, kau tidak diampuni. Aku bilang aku tidak. Kau ini kenapa? Ibu lagi bantuin kau. Tinggal bilang saja kau lihat dia menyelinap. Mari tempatkan dia pada tempatnya. Tunggu Pak Fendi dan kau dapat pujian. Proyek ini sebagus proyek kita. Kau ini bodoh. Hari ini aku akan mengajarimu atas nama Pak Fendi. Berikan dia pelajaran keras biar dia tahu rasa. Bagaimana kau bisa keluar dan menipu orang lain? Dasar kau. Siapa yang berani memukul ibuku? Aku harus kasih kau pelajaran. Kau sudah tua dan masih memalukan. Berani kau menipu orang lain, penipu tua. Sepertinya kau tidak belajar dari masa lalu ya. Lepas. Siapa dia? Ibu tidak apa-apa. Kau panggil aku apa? Ibu. Iya, pasti Iya begitu. benar.
Kau anakku. Gimana bisa? Kau sudah membunuh si brengsek kecil itu. Kau datang dari mana anaknya? Bagaimana aku tahu? Saat itu kebuang dia ke sungai, siapa sangka dia punya hidup yang kuat, Ibu. Jangan khawatir. Mulai sekarang tidak ada yang menindasmu. Siapa yang berani menindas ibuku? Jadi kenapa kalau aku menindas ibumu, ha? Jadi kau ya? Brengsek, kau berani memukulku. Memang kenapa kalau kupukul? Kau tidak menghormati ibuku. Kau tidak menghormati wanita Ken. Kau pantas dipukul. Kau dipenuhi udara panas. Kau bagaimana mengaku-ngaku sebagai Pak Fendi, ha? Benar, aku manajer umum grup Ken. Aku Fendi. Kau siapa? Fendi? Nama dari Pak Fendi kan? Masih kau tanyakan siapa aku? Kalau wanita itu ibumu, artinya aku adalah ayahmu. Kalau wanita itu ibumu, artinya aku adalah ayahmu. Tidak ada yang paham anak laki-laki kecuali ayahnya. Bahkan kau berani beraksi hebat di depanku. Kau tahu berapa beratmu? Oh, jadi kau pria kasar yang meninggalkan kami demi wanita. Siapa yang mengundangnya ke sini? Seret dia keluar. Beraninya kau bawa orang untuk menindas ibuku. Apa kau mengabaikanku? Rumahmu? Apakah itu Pak Fendi? Nak, tidak mungkin. Itu pasti bukan. Anak Wilma, kenapa bisa Pak Fendi? Ibu, Hah? Aku mau telepon. Halo, Ketua Juan. Sudah bertemu Pak Fendi. Saat ini ada seseorang yang menirunya di pesta. Apa? Manajer umum baru keluar dari pesawat. Aku mau menjemputnya. Bagaimana bisa ada di pesta? Apa kau yakin tidak salah? Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Semuanya. Dia ini bukan Pak Fendi. Petugas, cepat usir dia. Hentikan. Jangan menindas anakku. Wilma, sulit mencari anak yang sudah dewasa. Harusnya kau ajari dia. Kau malah mengajarnya menipu. Kau kira bisa menipu kami semua? Iya, itu benar. benar. Bagaimana? Kalaupun kau ini berusaha, kau tidak bisa menghentikan masa depanku untuk menghormatimu menyelamatkan Pak Fendi. Kalau kalian pergi dari sini, aku anggap ini tidak pernah terjadi. Aku percaya anakku. Dia baik padaku beberapa hari ini. Tidak sepertimu yang tidak punya hati. Kau, ayah, Pak Juan saat ini menjemput Pak Fendi. Tunggu sampai mereka sampai. Kalian dipastikan akan tamat. Baiklah, biar Pak Juan menjemput Pak Fendi. Aku akan lihat bagaimana dia akan mengurusku dan ibuku. Aduh, iya. Pak, kau sudah kembali? Pak, seseorang sedang pura-pura menjadi dirimu. Ayo kita kembali, beri mereka pelajaran. Pura-pura menjadi diriku? Apa mungkin orang itu memanfaatkan ketidakadaan Pak Fendi dan mau macam-macam dengan grup Ken? Ayo cepat kembali. Ibu, silakan duduk dulu. Aku dengar kau datang untuk bicarakan kerjasama. Ku kasih tahu ya, aku perwakilan Pak Juan hari ini untuk menandatangani kunci strategi kontrak dengan Pak Fendi. Dan setelah tanda tangan, perusahaan kami akan jadi satu-satunya rekan kerja grup Ken di negara ini. Orang seperti dirimu tidak akan pernah menyentuh level itu. Jadi, kau utusan Pak Juan. Kalau aku tahu lebih awal, kami tidak akan bicarakan kerjasamanya. Banyak omong, kau kira kau itu Pak Fendi? Hei Wilma. Semuanya. Wanita ini dulunya pembantu di rumah kami. Lalu dia pura-pura menjadi ibuku dan aku mengusirnya. Jadi dia mau balas dendam. Awalnya menghancurkan acara ayahku. Sekarang dia mau menghancurkan karirku. Dia benar-benar licik. Perusahaan kami bekerja sama dengan grup Ken. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan reputasi grup Ken. Menjaga. Usir mereka berdua dari sini. Lakukan kalau berani. Siapa berani mengacau di pesta perayaan Pak Fendi? Siapa berani mengacau di pesta perayaan Pak Fendi? Pak Chandra, kali ini
Kau berikan pelayanan yang bagus ke Pak Juan. Pak Chandra, apa maksudnya? Aku mendapat kabar penandatanganan kontrak sudah selesai. Aku membawa kontraknya. Pesta ini jadi pesta perayaan juga. Ini bagus sekali. Ini kita kaya. Anakku memang hebat. Bagaimana aku bisa tahu kalau di grup Ken manajer bisa mewakili ketua? Tutup mulutmu. Orang ini manajer klien di grup Ken. Jadi apa pantas kau bicara begitu kepadanya? Memang apa hak birokrasinya? Aku dengar Pak Chandra itu duta dalam negeri grup Ken. Kalau membuatnya marah, maka kau akan di blacklist oleh grup Ken. Kau akan dipecat grup Ken. Anak dan ibu itu berakhir sudah. Grup Ken punya regulasi yang jelas. Kontrak harus melewati proses. Cuma saat ketua menandatanganinya, baru akan diumumkan. Ketua belum tanda tangan. Dan kau berani memberikan ke mereka? Kau sangat paham prosedur perusahaan. Apakah dia sangat dekat dengan Pak Fendi? Jadi ternyata kau rekan dari luar negeri. Kau belum pernah kemari, jadi kau tidak tahu. Dalam hal tertentu, manajer bisa memutuskan rekan kerja dalam negeri harus jadi prioritas. Jadi kami tidak ikuti prosedurnya. Aku yang akan lapor ke Pak Fendi. Tidak perlu. Sekarang aku umumkan pembatalan kontrak kau. Grup Ken tidak akan bekerja sama dengan kalian. Diam kau. Perantara kontrak ini, bahkan Pak Fendi saja menghargai. Kau berani membatalkannya? Oh. Kalau begitu aku mau tahu siapa perantaranya. Siapa perantaranya? Katakan. Kau tidak perlu tahu. Tunggu saja kalau Pak Fendi datang kau akan tahu. Akibat perbuatanmu kita tanda tangani saja dulu. Kalau Pak Fendi datang akan kita bicarakan lebih lanjut. Oke. Senang kerjasama denganmu. Kami juga. Ini akan jadi kebahagiaan ganda. Siapa tahu keluarga Gunawan memanfaatkan kesempatan ini. Kembalikan. Grup Ken punya 3 prosedur kerjasama. Apa kau ingat? Tentu saja aku ingat. Jangan kerjasama dengan orang tidak terpercaya. Dengan orang tidak jujur dan orang yang tidak punya sopan santun. Dia dan ayahnya demi bonus mengusir ibunya sendiri. Dan itu sudah melanggar ketiganya. Kau berani melanjutkan kerjasama? Beraninya kau. Kosong. Apa dia memfitnahku di belakang? Kontraknya dibatalkan. Pak Fendi, kita sampai. Kontraknya dibatalkan. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Jangan disobek. Aduh, kontrakku. Aduh, bagaimana ini? Berani merobek kontrak grup Ken? Apa kau tahu apa konsekuensinya? Akan aku habisi kau dan grup Ken akan membuangmu dari kota Yuan. Oke, panggil saja dia. Aku mau tahu bagaimana aku akan diusir. Dia tidak paham situasinya. Oke, karena sudah begini, akan kukatakan. Orang di balik proyek ini itu Pak Beni dari perusahaan Citra. Dia orang paling kaya di negara ini. Bahkan kalau Pak Fendi datang, dia akan menghormatinya. Jadi maka kau pikir kau itu siapa? Ayahku terlibat. Bagaimana bisa aku tidak tahu? Kenapa? Kau takut? Sudah terlambat. Bahkan kalau kau bersimpuh pun tidak berguna. Kalau kau mengganggu Pak Fendi, kau pasti mati. Pak Fendi itu sungguh orang paling kaya. Kalau kau mengganggunya, maka kau akan mati. Bagaimana Pak Beni akan mengurusku? Itu urusan keluarga. Aku mau melihat bagaimana kau akan mengurusku. Siapa yang pura-pura jadi aku? Pak Fendi? Apa? Pak Fendi? Apa? Dia sungguh Pak Fendi? Ini adalah sungguh Pak Fendi dari grup Ken. Wah, ternyata benar. Ternyata benar ya. Bagaimana orangnya? Dia Pak Fendi. Kau bukan Pak Fendi. Kenapa pula dia? Dia cuma manajer bawahanku. Selesai sudah. Dia sungguh Pak Fendi.
Kau rekan yang baik. Bawahanmu yang bertalenta itu membawa keluarganya kemari untuk mengganggu ibuku. Dan masih berani bekerja sama denganku. Oh, anakku. Bagaimana bisa aku punya karyawan yang tidak tahu diri? Kau mau aku bangkrut? Pak Fendi, aku tidak tahu kebenarannya. Wandi itu bodoh. Dia berani mengganggumu. Tidak bisa dimaafkan. Aku serahkan dia padamu. Kau mau marahi dia atau pukul, lakukan saja. Kalau kemarahanmu mereda, akan kupecat dia dan tidak akan kupekerjakan. Pak, jangan memecatku. Kalau kau memecatku, matilah aku. Pak Benny, pergi kau. Kita tidak ada urusan. Ibu, keluarga yang mengganggumu, bagaimana kau akan membereskan mereka? Wilma, kita pernah jadi suami istri. Jangan membuangku begitu saja. Pak Fendi, Wilma adalah ibumu. Jadi secara tidak langsung aku ayahmu. Dia anak kita. Sebagai anak jangan memperlakukan ayahmu begini. Ayah apanya? Menyingkir dari hadapanku. Aku ayahmu. Beraninya memukulku, dasar kurang ajar. Aku ayahmu. Beraninya memukulku, dasar kurang ajar. Biar aku kasih tahu, kau masih harus berbakti. Waktu kau mencoba membunuhku, kenapa kau tidak ingat kalau kau ayahku? Waktu ibu besarkan anak simpananmu, kenapa tidak ingat kalau kau ayahku? Kau bukan manusia. Kau itu monster. Kau berani memukulku, kau durhaka. Hari ini aku, Fendi, mengumumkan. Aku tidak punya hubungan dengannya. Dan juga kewajiban membantunya. Kalau berani mengganggu ibuku, aku akan patahkan kakimu. Oh ya. Aku punya hadiah untukmu. Bukankah kau selalu memanjakan anakmu, juga simpananmu? Kalau begitu silahkan lihat sendiri. Apakah dia sungguh anakmu? Kemari kau. Lihat perbuatanmu. Coba, kau lihat sendiri. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku bukan anak ayahku. Uangku hilang. Pekerjaanku hilang. Ayahku juga hilang. Ayahku hilang. Ayahku hilang. Semuanya hilang. Mereka hilang. Hilang. Apa yang terjadi? Waktu aku tes DNA, aku juga mengecek mereka. Dan ternyata Wandi bukanlah anakmu. Hasil investigasinya membuktikan kepalanya sudah bertanduk dari lama. Tidak apa-apa, biar mereka urus sendiri. Aku sudah memecatnya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana kalau kita lanjutkan pembicaraannya? Aku sudah bilang, kerjasama dibatalkan. Apa? Kerjasama ini tidak bisa dibatalkan semaumu. Kerjasama ini tidak bisa dibatalkan semaumu. Sebenarnya, kontrak hari ini akan kau setujui, mau atau tidak. Kalau aku tidak mau, bagaimana? Kau tidak akan bertahan di kota ini. Oh, sepertinya koneksimu bagus ya. Kontrak ini dari kemauan Pak Benny dari grup Citra. Keponakanku, juga manajer di sana, Hugo. Kalau kau merobek kontraknya, yang marah bukan cuma Pak Benny. Jadi kenapa kalau dia dari grup Ken tersinggung, dia bisa membunuhmu dengan satu jari? Pak Juan, apa kau tahu margaku Ken? Terus kenapa banyak orang dengan marga Ken? Apa maksudmu, Pak Benny, ayahmu? Ayah lihat rekan kerja macam apa dia ini. Pak Benny, kenapa Anda di sini? Kau tidak apa-apa. Ayah, apa kau sengaja mengirim orang ini agar aku tidak bisa kembali dan mengganggu duniamu? Jangan bicara begitu. Apa yang kau katakan ke anakku? Katakan lagi. Aku salah. Tolong maafkan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Ini semua salah. Ini perbuatan Wandi. Kau tahu kalau pegawaiku menyiksa keluarganya, tapi aku masih mempertahankannya. Grup Citra tidak akan bekerja sama denganmu, dan aku tidak akan peduli padamu. Pak Benny, kau tidak bisa begini. Satpam, di mana satpamnya? Usir mereka semua. Jangan halangi urusan. Ayo cepat.
kontrakku. jangan sentuh anakku. Kontrakku. Anakku, urusan bisnisnya. Ibu, sekarang ganti bajumu. Kau akan tahu nanti. Ayo, Ibu. Ibu, kenapa masih diam saja? Ayo ke sana, Bu. Ayo cepat. Ayo cepat ke Iya, sana. ayo cepat. Iya, Ayo cepat, ayo. cepat. Bunga ini untukmu. Terima kasih. Wilma, maukah kau menikah denganku? Aku... Terimalah. Terima. Aku cuma mencintaimu. Kalau kau menolak, aku akan kesepian selamanya. Terima. Aku mau. Terima malah. Aku sudah menunggumu dari lama. Ayah, Ibu, mulai sekarang kita keluarga. Keluarga. Ibu, kemana kau pergi? Bukankah kau bilang kau mau mengurus pernikahan dengan ayah? Kau kan yang mengurus pernikahan ibu. Ibu cuma membeli sesuatu. Ibu, kau tidak apa-apa? Ibu, Siapa kau? Apa yang kau mau? Toto, apa yang kau mau? Kau penyebab penderitaanku. Dan kau tanya apa yang aku mau? Kau dapat apa yang kau tuai? Kalau saja kau menurut dan bekerja di rumah, apa aku akan ada di masa sesulit ini? Ini semua salahmu. Salahmu menyakitiku. Kau membuatku kehilangan pekerjaan, uangku. Bahkan Yena mengkhianatiku. Kenapa? Kau membuatku menderita. Dan wanita jelek sepertimu bisa menikahi orang kaya. Dengan mencekikku, kau tidak akan dapat apa-apa. Ya, kau benar. Tetapi kalau aku merusak wajahmu, kau pikir Benny masih menginginkanmu? Fendi dan Benny tidak akan melepaskanmu. Bagus, bagus. Kalau dia peduli padamu, aku juga mau melihat seberapa berharganya kau bagi mereka. Ayah, kabar buruk. Sesuatu terjadi pada ibu. kalau kau mau menyelamatkan Wilma, bawa 20 triliun. Aku beri waktu 2 jam. Kalau aku tidak dapat uangnya, atau telat semenit saja, aku potong 1 jarinya. Kau bisa dapatkan apa yang kau mau. Tapi kalau berani menyentuh Wilma, Akan kubuat kau membayar ratusan kali lipat. Yang kau lakukan itu ilegal. Kau bisa masuk dalam penjara. Kalau kau berani menelpon polisi, aku akan membunuhmu. Kita pernah jadi suami istri untuk waktu yang lama. Bahkan kalau kita mati bersama, tidak akan ada yang menyelamatkanmu. Kau harus tetap melayaniku. Mimpi saja. Bukannya kau suka dengan Yena. Kalau suka Yena, kenapa masih mau menjadi suamiku? Jangan kau sebut Jalang itu. Entah berapa kali dia selingkuh di belakangku. Bahkan si bajingan Wandi itu bukan anakku. Mereka masih mau menjual rumahnya dan kabur dengan uangku. Aku membunuh mereka semua.
Selama 30 tahun, aku sudah cukup baik. Aku tidak memakai sepeser pun uangku. Semua untuknya. Dan dia mengkhianatiku. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Setidaknya aku akan mati melawan mereka. Dan kalau aku mati, maka aku akan membawamu bersamaku. Kau gila. Iya, aku gila. Dan itu salahmu. Kalian semua penyebabnya. Kalian penyebabnya. Jangan katakan apapun lagi. Kau percaya aku akan membunuhmu kalau tidak dapatkan uangnya. Berhenti. Diam di sana. Bukankah kau butuh uang? Ini 20 triliun. Lepaskan ibuku. Tinggalkan uangnya di sini. Buka saja. Mundur. Cepat. Sudah kuberikan uangnya. Lepaskan dia. Mau apa kau? Jangan sakiti Wilma. Benny, tidak kusangka orang sepertimu menyukai wanita jelek sepertinya. Seleramu unik juga ya. Tutup mulutmu. Wilma wanita terbaik di dunia ini. Bangunlah. Pak Benny, tidak kusangka kau sangat mencintainya. Utang dia padaku, kau saja yang bayar. Dia berutang padaku. Aku mau memotong semua jarinya satu persatu untuk membuatnya membayar. Tapi sekarang cuma Pak Benny yang dapat membayarnya. Selama kau bisa melakukannya, dia aku lepaskan. Baiklah, selama kau mau melepaskannya. Cepat. Lari semuanya. Lari. Jangan khawatirkan aku. Kemari kau, aku bunuh kau. Syukurlah aku tidak apa-apa. Masih mau berkorban ya? Aku kabulkan keinginanmu. Aku. Benny, kau tidak apa-apa, Benny. Aku bawa kalian semua mati denganku. Tutup mulutmu. Ayah. Kau tidak apa-apa? Fandi, cepat panggil ambulans. Ayah punya dokter pribadi. Kalau kau tidak biarkan aku hidup tenang, maka aku juga akan lakukan hal yang sama. Aku mau kalian semua mati bersamaku. Bensin. Bensin. Rasakan. Ibu, aku akan periksa. Iya. Ibu, pintunya terkunci. Cepat lindungi ayah. Akan aku cari cara. Cepat. Ayah. Bertahanlah, ayah. Ayo. Ayah. Ayah, bertahanlah. Ayah. Tenang, ayah. Tenang, ayah. Terbuka. Ayo. Pasien sudah bebas masa kritis, dia bisa pindah kamar. Itu bagus. Berdiri lebih dekat, tersenyum. Ini sertifikat pernikahannya. Semoga kalian bahagia selamanya. Tidak kusangka. Akhirnya aku punya ini juga. Benny, terima kasih. Aku janji, mulai saat ini kau tidak akan menderita. Dan aku tidak akan kubiarkan ibu menderita. Kenapa selalu ada kau? Karena kita sudah ambil foto pernikahan, bagaimana kalau foto keluarga juga? Mulai sekarang kita bertiga. Benar, keluarga bahagia. Tolong foto kami ya. 3, 2, 1. Ibu, sudah selesai berberes. Ayah tidak sabar pergi bulan madu. Aku sudah selesai. Sepertinya kau yang tidak sabar. Ayo pergi, liburan keluarga. Memulai hidup baru, entah dimulai dari manapun, tidak ada kata terlambat.